Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai adaptasi tumbuhan. Tujuan pembelajarannya adalah agar kalian mengetahui arti dari adaptasi tumbuhan, kemudian tumbuhan apa saja yang melakukan adaptasi, bagaimana caranya, serta tujuan dari adaptasi tumbuhan tersebut. Simak dengan baik penjelasan Ibu ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu beradaptasi terhadap lingkungan tempat hidupnya. Apa sih adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian diri. Jadi, tidak hanya manusia saja yang melakukan adaptasi terhadap lingkungan, tumbuhan pun juga melakukan adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Tumbuhan tidak dapat bergerak ataupun berpindah tempat seperti halnya hewan. Oleh karena itu, untuk melindungi diri dari pemangsa atau untuk menghindari pemangsa, tumbuhan melakukan adaptasi. Jadi, adaptasi tumbuhan ini terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya lewat fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya agar bisa bertahan hidup. Dan jenis adaptasi ini sulit diamati sebab hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri. Dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Cara penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Contoh tumbuhan yang pertama adalah kaktus. Kaktus mempunyai akar serabut yang lebat dan panjang, yang dapat masuk jauh ke dalam tanah untuk menyerap lebih banyak air. Air yang telah terserap oleh akar kemudian disimpan di dalam batang yang gemuk. Batang kaktus memiliki kulit yang tebal dan berlapis lilin untuk mencegah terjadinya penguapan. Daun kaktus juga yang termodifikasi dengan bentuk duri-duri kecil berguna untuk mengurangi penguapan pada tumbuhan kaktus. Kaktus merupakan jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang kering dan juga panas. Nah, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering dan panas ini disebut dengan tumbuhan xerofit. Yang kedua adalah eceng gondok. Eceng gondok ini disebut juga tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Eceng gondok melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya menggunakan batang, daun, pangkal daun, dan juga akarnya. Akar eceng gondok memiliki akar yang lebat untuk membantu menjaga keseimbangan saat berada di air, agar eceng gondok bisa mengapung di air. Kemudian, daunnya mengilap dan berlapis lilin agar tidak mudah membusuk di lingkungan air. Pangkal daun yang kamu bisa lihat di gambar berongga berfungsi untuk membantu mengapung di air. Teratai juga merupakan tumbuhan air seperti eceng gondok. Teratai tumbuh di dasar air, namun tangkai daunnya tumbuh memanjang sehingga helai daunnya selalu mengapung di atas permukaan air untuk mempermudah proses fotosintesis. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempermudah penguapan air. Batang teratai memiliki rongga-rongga udara yang berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan juga akar. Dengan begitu, walaupun batang dan akarnya berada di dalam air,
teratai tetap dapat bernapas. Tumbuhan bakau hidup di daerah rawa atau tepi pantai yang memiliki lingkungan perairan dengan kadar garam yang tinggi dan juga berlumpur. Lingkungan yang berlumpur sangat miskin dengan oksigen. Maka dari itu, bakau menumbuhkan akar napas untuk mengambil oksigen dari udara. Bagaimana bentuknya akar napas? Kalian bisa lihat gambar yang kedua atau gambar yang di bagian bawah. Itu adalah contoh akar napas dari tumbuhan bakau. Selain memiliki akar napas, bakau juga memiliki akar tunjang. Akar tunjang ini berfungsi untuk membantu tetap tegak saat terkena ombak. Bentuknya akar tunjang ada di gambar di atas. Jadi akarnya itu sebagian ada di atas permukaan air dan sebagian lagi ada di dalam air. Untuk beradaptasi dengan genangan air yang kadar garamnya tinggi, tumbuhan bakau mengumpulkan kandungan garam yang terserap di dalam daun tua, kemudian menggugurkan daunnya itu. Tumbuhan kantong semar tumbuh di rawa-rawa di mana kandungan nitrogennya sangat sedikit. Nitrogen merupakan zat penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan kantung semar. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya, tumbuhan kantong semar mencerna serangga. Bagaimana cara tumbuhan kantong semar melakukannya? Kamu bisa lihat pada gambar, daun kantong semar ini termodifikasi berbentuk seperti piala. Kemudian, dinding bagian dalamnya menghasilkan nektar untuk menarik serangga. Jadi ketika ada serangga yang masuk, dia akan jatuh dan terpeleset ke dalam cairan yang ada di dalam kantung. Nah, cairan ini yang kemudian melarutkan serangga sehingga tumbuhan kantong semar dapat menyerap kandungan nitrogennya. Tumbuhan pemakan serangga disebutnya insektivor. Nah, Venus ini masuk ke dalam tumbuhan pemakan serangga. Venus memiliki daun berengsel dan berbulu. Daunnya terbuka menunggu serangga hinggap. Ketika serangga hinggap, kedua bagian akan mengatup dengan cepat atau menutup dengan cepat sehingga serangga nantinya akan dicerna di dalam daun untuk diserap nitrogennya. Tumbuhan lain yang termasuk ke dalam pemakan serangga atau insektivor adalah Drosera. Drosera ini menghasilkan nektar yang dapat menarik serangga. Nanti ketika serangganya hinggap di tumbuhan Drosera, serangga tersebut akan terperangkap oleh zat lengket. Kemudian, sama seperti kantung semar dan juga Venus, Drosera akan menyerap kandungan nitrogen yang ada di dalam serangga tersebut. Cara pohon jati beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya yaitu menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Kalian bisa lihat kan? Gambar yang atas adalah gambar pohon jati ketika daunnya masih ada. Nah, di gambar bawah itu contoh pohon jati yang daunnya sudah gugur atau meranggas, tapi pohonnya tidak mati. Nah, tujuan dari pengguguran daun ini agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan yang dapat menyebabkan tumbuhan kekurangan air dan mati. Jadi setelah musim kemaraunya selesai, masuk ke musim hujan, daun jati akan tumbuh kembali. Putri malu beradaptasi untuk melindungi dirinya dari predator herbivora. Predator herbivora artinya hewan pemakan tumbuhan.
Nah, si putri malu ini melindungi dirinya dari predator agar daunnya tidak dimakan oleh predator tersebut. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengucupkan daun-daunnya ketika tersentuh. Selain itu, warna daun putri malu bagian bawah lebih pucat dari warna bagian atas, sehingga predator herbivora ini mengira tanaman tersebut telah layu. Selanjutnya, cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa menggunakan duri. Duri tersebut ada di berbagai macam atau di berbagai bagian tubuh makhluk hidup. Ada pada batang, kemudian kulit buah, dan juga tepian daun. Beberapa tumbuhan melakukan perlindungan diri menggunakan duri yang ada pada tubuhnya. Contohnya pada batang itu ada tanaman salak dan juga mawar. Duri pada kulit buah contohnya nanas, durian, dan duri pada tepian daun contohnya adalah lidah buaya. Ada pula tumbuhan yang melindungi diri dengan menghasilkan getah. Tumbuhan tersebut akan mengeluarkan getah jika dilukai. Getah tersebut menyebabkan hewan akan merasa enggan memangsanya. Contoh tanaman yang melindungi diri dengan getah, yang pertama adalah pohon jarak. Getah pada pohon jarak terdapat pada daunnya. Kemudian tanaman singkong, getah pada tanaman singkong terdapat pada pangkal tangkai daunnya. Kemudian pohon karet, getahnya terdapat pada kulit pohonnya. Dan tanaman patah tulang juga sama, getahnya itu ada di daun dan juga tangkainya. Beberapa tumbuhan dapat menghasilkan racun untuk melindungi dirinya. Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun yang pertama adalah pohon kecubung. Racunnya terdapat pada bunga dan juga daunnya. Jika manusia mengkonsumsi bunga ataupun daun dari pohon kecubung, akan berakibat halusinasi, pusing berkepanjangan, dan juga muntah-muntah. Bahkan dalam satu kasus, seseorang yang terkena racun kecubung ini bisa tidak sadarkan diri selama 3 hari saking kuat efek racun tersebut. Apalagi jika dikonsumsi terus-menerus dan berlebihan. Maka racunnya akan mengakibatkan dampak serius dari mulai keracunan hingga kematian. Dan contoh yang kedua yaitu singkong karet. Singkong karet ini memiliki racun pada daun dan juga umbinya, apalagi jika dimakan dalam keadaan mentah. Racun yang terdapat dalam singkong karet menghasilkan asam sianida yang bisa mengakibatkan manusia yang mengkonsumsinya muntah-muntah ataupun pusing berkepanjangan. Yang terakhir, beberapa tumbuhan memiliki rambut di permukaan tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Rambut tersebut disebut dengan nama lugut. Nah, lugut ini mengakibatkan rasa gatal jika mengenai kulit. Kalian lihat pada gambar di tunas bambu ataupun di batang bambu ada rambut-rambut halus. Nah, ini jika kalian terkena rambut halus tersebut akan mengakibatkan gatal atau biasanya kita sebutnya kesusuban. Jadi ada rasa perih ketika ada rambut halus dari bambu yang masuk ke kulit kita. Sekian penjelasan mengenai adaptasi tumbuhan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.